Shalom, horas bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kita semua. Hari ini Kamis 8 Juni 2023, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita hari ini. Namun sebelumnya marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa Allah di sorga, kami bersyukur buat hari baru ini, bersamaan dengan pengharapan yang baru dan juga semangat baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan biarlah kiranya firman yang akan kami dengarkan hari ini memberikan kekuatan kepada kami, Roh Kudus-Mu yang menerangkannya dan mengajarkannya kepada kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepada-Aku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, Yesus baru saja melakukan sebuah tanda ajaib melalui memberi makan 5.000 orang, mereka yang selalu mengikut Dia. Banyak orang pada masa Yesus mengikuti Dia dengan begitu bersemangat. Mereka rela berjalan kaki berkilo-kilometer menyusuri tepian Danau Galilea atau daerah-daerah padang yang luas di bawah terik matahari, hanya untuk berjumpa dengan Yesus dan melihat tanda-tanda ajaib yang diperbuatnya. Memang, pada masa itu sangat jarang terjadi tanda-tanda ajaib, sehingga orang banyak itu merasa takjub saat melihat atau mendengar apa yang dilakukan oleh Yesus. Setidaknya, mereka mengenal itu sebagai yang dilakukan oleh seorang nabi, utusan Tuhan. Akan tetapi, Yesus sangat mengenal mereka dengan baik, sekalipun mereka mengikuti Dia dengan begitu semangat, semata-mata bukan untuk melihat tanda-tanda ajaib dan menjadi percaya kepadanya, melainkan karena mereka mencari kesempatan melalui tanda-tanda ajaib yang diperbuat oleh Yesus. Semisal, ada yang sakit dari antara mereka dan dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Akan tetapi, semua tanda ajaib Yesus itu tidak membuat mereka percaya dengan benar akan Dia. Bukan tanda ajaib itu tidak berkuasa, tapi hati mereka yang sudah tertutup untuk tidak percaya. Itulah sebabnya Yesus menegur mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ayat 26. Mereka hanya memikirkan hal keselamatan jasmani saja, seperti sembuh dari sakit penyakit, makan dan minum, dan sebagainya. Pikiran mereka tidak sampai pada hal keselamatan rohani mereka. Oleh karena itulah Yesus menawarkan kepada mereka roti hidup yang dari Allah, yang barang siapa memakan roti itu tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Dan Yesus menjawab mereka pada saat mereka meminta kepada Yesus roti itu, sebagaimana yang tertulis dalam nas kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, hal yang hendak ditekankan Yesus adalah percaya dan taat. Dalam Matius pasal 11 ayat 20 sampai dengan 24, Yesus mengecam 3 kota, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, yang sering dikunjungi Yesus dan melakukan tanda-tanda ajaib di sana. Namun kota itu menutup mata mereka, tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak mau bertobat. Tidak ada buah yang dihasilkan dari tanda-tanda ajaib yang diperbuat Yesus di tengah-tengah mereka. Sehingga jika kita mengaku percaya akan Yesus sebagai juru selamat, maka kita akan turut dalam ketaatan kepadanya senantiasa. Jika Yesus menyatakan dirinya roti kehidupan yang olehnya tidak ada rasa lapar lagi atau haus lagi, yang dimaksud dalam arti rohani, maka mereka tidak akan hidup dalam mengeluh, malas, takut, khawatir, dan sebagainya. Demikian juga dengan kita. Mereka tidak akan takut ancaman dan bahaya sepanjang berjalan dalam terang Tuhan. Jemaat Tuhan, oleh karena itu marilah kita mengikut Dia dengan mengakui Dia sebagai sumber hidup kita, roti hidup kita, yang senantiasa mengenyangkan kita dengan segala kebaikan Tuhan. Mengikut Dia dalam melakukan dalam ketekunan segala firman-Nya. Amin. Bapa yang di surga, kami berterima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Kuatkan hati kami untuk melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, dan Roh-Mu lah yang mengajarkannya kepada kami. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas kepada kita semua pada hari ini. Tetap semangat. Tuhan memberkati, menyertai kita. Shalom.
oras madihita saluhukna.